Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaifa halukum ummahati fillah? Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita bisa berjumpa kembali dalam kajian parenting muslimah Raudhatus Shalihat yang insya Allah udah lama banget ya, udah nggak ketemu. Sekarang kita bisa melanjutkan lagi materinya. Kita mungkin yang ada yang baru gabung, kebetulan kita sedang membahas tentang konsep indah rumah tangga sunnah ya. Nah, dari awal kita sudah membahas bagaimana proses sebelum pernikahan ya. Nah, sekarang kita nyampe ke prosesi akad nikah. Jadi kalau bagi yang baru gabung bisa melihat di YouTube kami ya. Alhamdulillah sudah diposting materi-materi sebelumnya. Jadi sekarang kita masuk ke prosesi akad nikah ya. Ini materi lanjutannya. Siapkan catatan masing-masing agar ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan kita bisa mengajarkan kepada orang lain. Insya Allah ya. Tayyib. Proses akad nikah. Jadi ketika proses akad nikah ini ada beberapa hal yang harus dipersiapkan sebagai calon mempelai ya. Yang pertama ya, kalau misalnya ini udah sepakat ya antara pihak laki-laki dan pihak perempuan ya, maka akan dilanjutkan ke proses akad nikah. Nah, di proses akad nikah ini yang harus dipersiapkan adalah apa? Yang pertama adalah kedua calon pengantin ya, yang pasti ya. Jadi harus ada pengantin laki-laki dan pengantin perempuannya. Terus kemudian yang kedua harus ada wali yang menikahkan. Terus kemudian yang ketiga harus ada dua saksi. Kemudian yang keempat harus ada pihak KUA ya selaku wakil dari pihak pemerintah yang mencatat segala administrasi pernikahan pada saat itu ya untuk dokumen pemerintahan. Kemudian yang harus dipersiapkan juga mahar ya seperti yang sebelumnya sudah dibahas. Kemudian selanjutnya ijab qabul ya. Terus kemudian yang terakhir ada walimatul urs ya. Ini biasa kita bilang apa ya namanya resepsi ya seperti itu. Nah, ini yang harus dipersiapkan ketika proses akad nikah. Nah, masalah-masalah yang penting dalam seputar akad nikah yang perlu kita bahas ya. Yang ini penting sekali dan memang urgent ya ketika terjadi pernikahan ya. Ini yang akan kita bahas. Yang pertama adalah tempat akad ya. Tidak ada dalil yang menjelaskan tempat akad itu di mana ya. Jadi ditentukan misalnya khusus di mana. Jadi tempat akad itu
diperbolehkan dilakukan di mana saja, ya, kecuali ada beberapa tempat nanti akan dibahas. Yang pertama misalnya mau dilakukan di rumah, ya, atau misalkan menyewa gedung pernikahan, atau misalkan di tempat pemerintahan atau penguasa, misalnya KUA, ya, itu boleh. Terus kemudian bagaimana dengan akad nikah di masjid? Ya, ketika kita melakukan akad nikah di masjid, hukumnya apa? Hukumnya diperbolehkan, ya, melaksanakan akad nikah di masjid dengan beberapa syarat, beberapa ketentuan yang harus ditaati. Yang pertama, ketika kita melakukan akad nikah di masjid, kita tidak meyakini harus akad nikah di masjid. Jadi kita nggak yakin itu, tapi kita mau melaksanakannya di masjid, gitu, ya. Jadi karena nggak ada dalil yang mengkhususkan masjid itu sebagai tempat akad, sebenarnya nggak ada. Ya, jadi keyakinan bahwa akad itu harus di masjid itu keyakinan yang batil, jadi bid'ah, ya. Jadi itu nggak ada dalilnya dalam sunnah. Ya, jadi yang benar adalah kita boleh nikah di masjid, tapi kita nggak yakin bahwa harus wajib di masjid, gitu ya maksudnya. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, syaratnya adalah apa? Tidak ada kemudorotan yang terjadi ketika di masjid itu, ya, tempatnya, maupun kepada kemudorotan kepada pengurus atau pengguna masjid. Ya, jadi orang-orang yang melakukan sholat atau ibadah apapun di masjid, bukan tamu undangan, ya, itu kita tidak menyebabkan kemudorotan kepada mereka. Itu yang kedua. Terus kemudian yang ketiga, tidak ada kemungkaran yang terjadi ketika pelaksanaan akad nikah itu. Karena masjid itu ummahatifillah yang kita ketahui bersama adalah apa? Tempat ibadah, ya, bukan tempat melakukan kemungkaran. Seperti itu. Kemudian yang keempat, ya, kita harus menghormati masjid. Dengan apa? Memperhatikan bimbingan Islam terkait masjid dan proses akad. Jadi harus benar-benar menggunakan syariat Islam, ya, tidak ikhtilat dan seterusnya. Seperti itu. Terus kemudian tempat akad selanjutnya adalah apa? Bagaimana jika kita melakukan akad nikah di gereja? Nah, ini lagi booming, ya. Pernikahan beda agama, kemudian melakukan 2 kali akad, misalnya satu di masjid, satunya di gereja. Apakah ini diperbolehkan dalam Islam? Nah, jawabannya apa? Tidak diperbolehkan, ya, melakukan akad nikah di gereja. Baik pihak wanita adalah wanita ahlul kitab, maksudnya orang kafir, ya, tapi ahlul kitab, maupun dia seorang muslimah, kemudian calonnya itu orang kafir. Ini nggak boleh tetap. Tidak boleh melakukan akad nikah di gereja. Alasannya apa? Yang pertama, tasyabbuh. Ya. Tasyabbuh adalah menyerupai ahlul kitab pada syiar mereka. Jadi kita menyerupai orang kafir pada ajaran mereka. Mereka itu kalau nikah, akad nikahnya di gerejanya. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, mengagungkan tempat ibadah dan syiar mereka. Waliyadzubillah. Ya, ini dosa besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Ya, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Jadi itu alasan mengapa kita tidak boleh melakukan akad nikah di masjid. Nah, larangan ini itu mutlak, ya. Jadi nggak ada tawaran, nggak ada tawaran. Jadi ini mutlak, benar-benar tidak boleh. Jadi hanya misalnya kita, ya tadi yang Ana bilang, akad nikah dulu di gereja, terus kemudian nanti akad nikah di masjid. Nah, ini nggak boleh, ya, nggak boleh dilakukan, haram, ya, seperti itu. Terus kemudian yang ketiga, gimana kalau kita melakukan akad nikah di kuburan? Apakah diperbolehkan? Jawabannya tidak boleh, ya, tidak boleh kita melakukan akad nikah di kuburan. Apalagi misalkan kita memiliki keyakinan tertentu terhadap orang yang dikubur. Misalkan
yang dikubur orang alim misalnya, terus kemudian kita nikah di atas kuburan orang tersebut. Karena kita meyakini misalnya mendapatkan keberkahan dari kuburan tersebut. Haram. Ini syirkun akbar. Tidak boleh dilakukan. Karena ini perilaku yang bisa menjerumuskan kita kepada kesyirikan. Itu yang tentang akad nikah di kuburan. Kemudian, bagaimana jika kita melakukan akad nikah di KUA? Jawabannya diperbolehkan, ya. Jadi melakukan akad nikah di KUA itu diperbolehkan dengan tetap memenuhi rukun sesuai yang diajarkan di Islam dan syarat nikahnya. Dan hilang faktor penghalang, ya. Jadi benar-benar lancar gitu, diperbolehkan menikah di KUA. Nah, misalkan suatu negara misalnya pemerintahannya menetapkan aturan misalnya undang-undang untuk kebaikan kedua mempelai, ya misalnya tentang pelayanan kakak atau misalnya akte kelahiran, misalnya solusi tentang rumah tangga misalnya ada problem ya atau gugatan cerai atau lainnya ya. Kalau mereka mewajibkan kita menikah di KUA, harus di KUA, maka kita wajib melaksanakan perintah tersebut. Ya, jadi melakukan pernikahan di KUA. Tapi kalau di Indonesia sepertinya tidak seperti itu ya. Jadi terserah mau nikah di mana aja, yang penting ada wakil dari KUA-nya tersebut. Nah, itu ya. Jadi penting melibatkan penguasa dalam proses akad nikah seperti itu. Terus kemudian bagaimana hukumnya dengan orang yang melakukan akad nikah di hari Ahad? Ya, maka hukumnya gimana? Nah, pertanyaan ini pernah ditanyakan kepada Lajnah Daimah ya Saudi Arabia. Ya, maka jawaban para masyayikh ya tidak mengapa melakukan akad nikah di hari apapun. Ya, jadi nggak spesifik di hari apa aja boleh ya dalam sepekan. Jadi Senin sampai Ahad itu boleh lakukan akad nikah di hari yang mana saja. Jadi tidak ada pengkhususan hari. Ya, jadi karena tidak ada dalil dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah yang menunjukkan hal tersebut. Ya, jadi melakukan akad nikah di hari Sabtu atau Ahad ya ini tidak mengandung unsur tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir. Ya, karena akad nikah itu bukan termasuk menyelenggarakan hari raya pada 2 hari tersebut, Sabtu Ahad. Ya, yang nggak boleh itu ketika kita melaksanakan hari raya ya di 2 hari tersebut. Ya, tapi kalau akad nikah itu bukan termasuk hari raya, jadi makanya diperbolehkan. Jadi pada saat itu yang menjabat menjadi ketua Lajnah Daimah adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Seperti itu. Terus kemudian bagaimana kalau kita melakukan akad nikah di hari Jumat? Maka sebagian ulama salaf menganjurkan melakukan akad nikah di hari Jumat. Walaupun ini bukan keharusan, tapi dianjurkan ya. Karena Jumat itu ummahatifillah adalah hari yang mulia bagi umat Islam. Kemudian yang kedua, Jumat itu adalah hari Id. Hari rayanya umat Islam di setiap pekan. Ya, seperti itu. Makanya ketika melakukan akad di hari Jumat itu baik ya. Jadi ahsan ya, ulama salaf itu menganjurkan. Tapi kalau yakin misalkan kita meyakini bahwa kalau nikah di malam Jumat atau hari Jumat itu akan membawa keberkahan untuk kedua mempelai, kemudian meyakini akan langgeng pernikahannya. Nah, ini yang nggak boleh. Ya, tidak boleh memiliki keyakinan seperti ini. Tapi kalau keyakinan seperti misalnya karena hari Jumat itu hari mulia, ya, kemudian hari Id ya orang Muslim, terus kita ngelakuin akad nikah di hari Jumat, maka diperbolehkan. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya, bagaimana jika melakukan akad nikah via telepon?
ya. Karena zaman sekarang ini kan sangat canggih ya. Jadi kadang manusia itu pengen menginstankan ya semua proses ya. Nah, bagaimana jika melakukan akad nikah via telepon? Maka Lajnah Daimah memberikan fatwa seharusnya pada akad nikah ini semua prosesnya tidak bersandar pada komunikasi via telepon. Jadi nggak boleh ya. Kenapa begitu? Banyak alasannya sebenarnya. Cuma di sini ada beberapa hal yang dikutip. Yang pertama, karena banyak terjadi penipuan. Ya, jadi karena di masa sekarang ini penipuan itu lebih beragam dan modern. Maka untuk ya menghindari terjadinya penipuan, tidak melakukan komunikasi via telepon untuk urusan seperti ini. Kemudian yang kedua, Islam ini ummahati fillah sangat memperhatikan tentang penjagaan kehormatan. Jadi penjagaan kehormatan dan kemaluan seseorang. Makanya dalam bab ini itu Islam sangat berhati-hati ya, melebihi dari bab-bab fikih yang lain seperti itu. Kemudian yang ketiga, meredam dan menutup celah dan pintu bagi orang yang tidak bertanggung jawab dan orang yang hanya ingin melampiaskan syahwat dari telepon tersebut. Jadi hanya penipuan juga ya, tapi via telepon seperti itu. Makanya tidak boleh melakukan akad nikah via telepon. Kemudian pertanyaan juga, bolehkah kita melakukan akad nikah dengan wanita yang haid? Maka jawabannya diperbolehkan ya melangsungkan akad nikah dengan wanita yang haid. Jadi hal ini tidak mempengaruhi sedikit pun ya kesahan keabsahan akad nikah tersebut. Ya, walaupun gadis perempuan itu masih gadis ataupun janda sama saja ya. Nah, diperbolehkan juga ketika setelah akad nikah itu melangsungkan walimah ya dan zifaf. Zifaf itu malam pengantin. Ya, tapi nggak boleh mengumpulinya hingga wanita tersebut suci dari masa haidnya seperti itu. Kalau misalkan dikhawatirkan ya calon suami laki-laki dari pihak laki-laki ini tidak bisa menahan syahwat, maka dianjurkan untuk tidak menemui pengantin wanita ini terlebih dahulu sampai pengantin wanita tersebut suci seperti itu ya. Tapi kalau misalkan bisa menahan syahwatnya, tidak mengumpulinya, maka diperbolehkan seperti itu. Terus kemudian, apakah ketika akad itu pasangan calon suami laki-laki dan perempuan ini harus bertoharoh dulu? Jawabannya tidak ada syarat seperti itu. Jadi tidak ada syarat bersuci bagi kedua mempelai saat akad nikah. Maksudnya berwudu ya. Jadi diperbolehkan akad nikah itu dilangsungkan walaupun laki-laki dan wanita tersebut tidak bertoharoh, tidak bersuci ya seperti itu. Tadi haid aja boleh ya, apalagi cuman tidak berwudu ya seperti itu. Kemudian yang biasa dilakukan ketika akad nikah adalah apa? Melempar bunga dan bagi-bagi kue. Apakah hal ini diperbolehkan? Maka jawabannya tidak ada dasarnya dalam Islam ya membagi-bagi buah-buahan atau makanan atau kue, menyebar bunga ya atau melempar bunga kepada para hadirin ya dengan keyakinan siapa yang mendapatkan bunga tersebut akan mendapatkan jodoh. Nah, ini
tasyabbuh, ini menyerupai kaum kafir. Tidak boleh dilakukan oleh kaum muslimin. Seperti itu. Kemudian, bolehkah ketika akad nikah membaca Al-Fatihah atau surat tertentu? Nah, ini juga tidak ada sunnahnya. Ya, tidak ada sunnahnya ya membaca Al-Fatihah atau surat-surat tertentu ketika proses akad nikah. Seperti itu. Jadi nggak boleh kita mengkhususkan membaca Al-Fatihah atau surat-surat tertentu pada waktu tertentu, tempat tertentu, atau momen tertentu. Ini tidak diperbolehkan. Ya. Kecuali ya misalkan ada dalil syariatnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Misalkan contohnya, anak kasih contoh, sebelum tidur kita membaca surah Al-Mulk. Nah, itu ada dalilnya. Seperti itu misalnya contohnya ya. Atau membaca ayat kursi misalnya ketika sebelum tidur. Maka ini diperbolehkan. Jadi semuanya bersandar kepada dalil. Tidak mengada-ngada sendiri. Seperti itu ya. Terus kemudian disunahkan ketika akad nikah itu membaca khutbatul hajah. Jadi membaca khutbah nikah. Ya disunahkan. Ya, jadi bukan syarat sah nikah, tapi disunahkan untuk membaca khutbah nikah, khutbatul hajah sebelum akad nikah berlangsung. Nah, pertanyaannya, siapa yang membacanya? Maka jawabannya adalah apa? Boleh walinya, boleh mempelai prianya, atau misalnya orang lain, ya. Dan hal ini cukup dibaca 1 kali sebelum akad nikah. Tapi misalkan sebelum akad nikah tidak membaca khutbatul hajah, itu juga diperbolehkan. Kemudian bagaimana lafaz khutbah nikah atau khutbatul hajah tadi? Yang tadi Anda baca di awal ya, sebelum membuka majelis. Jadi innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ya, jadi ini khutbatul hajah atau khutbah nikah. Dan ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Ya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Seperti itu. Terus kemudian tidak ada juga syariat ketika dibacakan khutbatul hajah atau khutbah nikah itu mengangkat kedua tangan. Ya, maksudnya kayak mengaminkan gitu ya. Tidak perlu ya, tidak ada syariatnya. Kemudian ada pertanyaan, adakah doa atau bacaan tertentu ketika akad? Tidak ada, ya. Tidak ada lafaz doa atau bacaan apapun sebelum akad. Ya, kecuali khutbah yang tadi Anda bacakan. Kemudian jabat tangan ketika proses akad. Ya, jadi ketika proses akad itu biasanya ada jabat tangan ya antara pihak wali dan pihak calon mempelai laki-laki. Apakah ini diperbolehkan? Maka jawabannya diperbolehkan. Ya. Nah, tapi sebenarnya tidak ada dasarnya menjabat tangan mempelai laki-laki yang dilakukan pihak wali
atau menjabat tangan pihak laki-laki dan wali yang dilakukan oleh pihak wali hakim pada saat akad nikah. Namun, hukumnya jaiz, boleh dilakukan. Kembali ke asalnya, hukum jabat tangan. Hukum jabat tangan itu diperbolehkan dalam Islam. Ya. Terus kemudian diperbolehkan juga ketika dalam proses akad itu menyampaikan muhadharah atau mau'idhah hasanah yang bermanfaat, maksudnya nasihat, ya, nasihat yang baik, yang bermanfaat untuk siapa? Untuk hadirin di acara pernikahan itu. Jadi misalnya kita biasanya sebutnya nasihat pernikahan. Nah, ini boleh dilakukan. Terus kemudian yang sering juga ditanyakan, jeda waktu antara ijab dan qabul. Ya, maksudnya kalau di istilah kita itu misalnya jabatan tangan, saya terima nikahnya gini, terus kemudian tunai, terus harus langsung saya terima ini. Kalau nggak kayak gitu dianggapnya nggak sah. Ini kan yang tersebar di kalangan masyarakat. Nah, apakah ini benar? Maka jawabannya ya nggak ada syarat untuk keabsahan akad. Ya, pelafatan ijab qabul ini tanpa jeda waktu atau tanpa putus ini nggak ada dalilnya. Ya, jadi kalau misalkan pada saat itu tunai, terus kemudian yang pihak laki-laki nafas dulu, ya, terus kemudian baru dia mengucapkan qabulnya, maka ini diperbolehkan dalam Islam. Tidak ada dalil yang harus nggak boleh putus. Nah, ini yang mungkin harus kita luruskan, ya. Kebiasaan adat di daerah kita ini, kalau putus sedikit aja dianggapnya nggak sah. Ya, ini nggak ada dalilnya, ya, dalam Islam. Karena lafadz qabul ini, ya, ketika ada waktu jeda, ya, tetap dihukumi sah, ya, dengan dua syarat. Yang pertama, selama masih di majelis akad. Jadi yang pihak laki-laki itu masih di majelis akad, pihak walinya masih di majelis akad. Kemudian yang kedua, tidak tersibukkan atau terputus dengan hal lain. Ya, seperti itu. Jadi nggak sibuk lagi ngapain atau apapun. Jadi benar-benar itu habis itu dibalas, dijawab seperti itu, ya, langsung. Nah, ini nggak masalah, ya. Nggak harus nafasnya nggak boleh putus. Nah, ini yang harus gimana, ya, kita rubah, ya, pelan-pelan untuk berusaha untuk sesuai dengan Al-Quran was Sunnah. Nah, yang tidak boleh, ya, yang tidak boleh dalam prosesi akad itu adalah apa? Adanya lafadz ijab, ya, tapi nggak ada lafadz qabulnya. Nah, ini yang nggak boleh. Hukumnya akadnya batil dan tidak sah. Jadi misalnya wali udah bilang saya terima nih, saya kawinkan gini dengan mas kawin tunai. Habis itu nggak ada qabulnya, nggak ada saya terimanya. Nah, ini yang tidak boleh. Ini membatalkan akad, ya, seperti itu. Baik. Nah, setelah selesai nih prosesi akad, ya, maka disunnahkan kita sebagai hadirin di situ mendoakan keberkahan untuk kedua mempelai setelah selesai akad nikah. Lafadznya bagaimana? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ya, ini kalau ke laki-laki, ya, karena laka, ya. Tapi kalau perempuan, barakallahu laki wa baraka alaiki wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkahimu dan melimpahkan berkah atasmu dan mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Masya Allah, ya, bagus banget doanya. Jadi amalkan ummahat ketika kita diundang, misalnya hadir dalam acara pernikahan, walimatul urs, akad nikahnya terutama, itu kita harus membacakan doa ini setelah kita mendengar sah, ya. Jadi sah, sudah jadi pasangan suami istri, maka kita mendoakan doa tersebut. Ini sunnahnya. Nah, namun, ya, nggak ada syarat-syarat di dalam Islam itu kita harus jabat tangan sambil doa ini, ya, atau peluk-pelukan, atau cium, atau gimana. Tapi kita cukup mendoakan aja pengantin ini.
Ya, ini contoh yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Tapi kalau misalkan kita mau berjabat tangan dengan pengantin karena maksudnya secara apa namanya ini apa maksudnya jadi kita berjabat tangan karena mengucapkan selamat tadi kepada pengantin maka diperbolehkan ya. Kembali tadi hukum asalnya jabat tangan itu disunnahkan ya dalam setiap pertemuan dengan orang sesama muslim seperti itu. Kemudian kita sudah selesai nih membahas prosesi akad nikah, maka kita akan masuk ke proses walimah ya, walimah. Nah, walimah di sini artinya secara bahasa ya, itu sempurna dan berkumpul ya. Disebut walimah karena ada pertemuan kedua mempelai. Ya, seperti itu. Demikian penjelasan dari Al-Azhari rahimahullah dan lainnya. Nah, kemudian lafaz ini juga digunakan walimah, ini digunakan juga untuk perkumpulan atas perkara yang menggembirakan. Ya. Kemudian selanjutnya lafaz walimah ini juga digunakan secara khusus untuk makanan yang dibuat pada acara pernikahan. Seperti itu. Jadi walimah ini seperti itu artinya. Namun secara istilah ya yang akan kita bahas ini walimah di sini adalah apa? Makanan yang disuguhkan oleh sahibul hajat kepada tamu undangan pada acara pernikahan. Jadi kata ini disebutkan secara mutlak ya. Jadi makanya maknanya walimatul urs ya seperti itu. Jadi untuk khusus pernikahan, makanan untuk khusus pernikahan seperti itu. Bagaimana hukum walimah? Nah, para ulama ya, ummahati fillah sepakat bahwa walimah ini disyariatkan ya pada acara pernikahan. Tapi bukan syarat sah nikah ya. Ini hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang dianjurkan. Tapi ada beberapa ulama yang mewajibkan seperti itu ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengadakan walimah pada setiap pernikahannya, ya. Dan juga sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu yang telah menikah dengan wanita Ansar. Rasulullah bersabda, "Aulim walau bisyatin." Adakanlah walimah walaupun dengan seekor kambing seperti itu. Kemudian yang sering dipertanyakan, siapa yang mengadakan walimah? Maka jawabannya dari kisah Abdurrahman bin Auf yang tadi dibacakan, ya menunjukkan bahwa walimah itu tanggung jawab pihak laki-laki sebenarnya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan Abdurrahman bin Auf selaku pihak laki-laki. Tapi ummahati fillah, kebiasaan ya di daerah kita, walimah ini bisa dari pihak laki-laki saja, atau bisa dari pihak perempuan saja, atau dari kedua pihak. Ya, jadi sesuai kesepakatan kedua mempelai, ya seperti itu. Kemudian apabila kita sudah melakukan walimah di mempelai wanita, bolehkah kita melakukan walimah lagi di tempat mempelai pria? Ya, apakah boleh? Maka diperbolehkan. Ya, jadi kalau walimah sudah diadakan di sebuah tempat, misalnya ini dari pihak perempuan, ya, kemudian pengantin dibawa ke rumah pihak laki-laki atau ke rumah yang sudah disiapkan khusus, maka diperbolehkan mengadakan acara lagi di sana. Tapi bukan suatu keharusan. Biasanya kalau kita nyebutnya unduh mantu ya. Nah, ini boleh dilakukan, tapi bukan suatu keharusan. Misalkan kita tidak mampu melakukannya, tidak perlu melakukannya. Ya, seperti itu. Kemudian, bagaimana dengan waktu walimah? Walimah ini biasanya dilaksanakan setelah selesai akad. Ya.
Jadi ini nggak ada khilaf di antara ulama. Ini dilakukan setelah selesai akad nikah. Ya, seperti itu. Nah, para fuqaha itu ikhtilaf hanya terkait masalah waktu. Ada yang berpendapat dianjurkan langsung setelah akad. Ada yang berpendapat seperti itu fuqaha. Kemudian yang kedua, ada juga yang berpendapat dianjurkan ketika hendak masuk menemui mempelai wanita. Jadi menemui mempelai wanita dulu, ya, mau masuk, mau ketemu, baru diadakan acara walimah ini. Atau yang ketiga, pendapat yang dianjurkan adalah apa? Setelah masuk menemui mempelai wanita. Afwan sebentar. Baik, selanjutnya. Jadi yang rajih dari 3 pendapat yang tadi, ya, yang rajih maksudnya yang ahsan diambil adalah apa? Walimah itu bisa dilakukan kapan aja dari waktu yang disesuaikan. Jadi tergantung kesepakatan kedua mempelai seperti itu. Terus kemudian bagaimana batas makanan atau suguhan walimah? Ya. Tidak ada batas minimal atau maksimal untuk makanan walimah ini. Ya, Al-Qadhi Iyad rahimahullah menukil ijma' ulama ya dalam masalah ini. Ini tergantung kepada yang pertama, kemampuan sahibul hajah ya, yang mengadakan acara walimah. Kemudian yang kedua, jumlah tamu undangan. Jadi disesuaikan dengan jumlah tamu undangan ya. Dari Sofiyah bintu Syaibah radhiyallahu anha berkata Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengadakan walimah atas pernikahan dengan sebagian istrinya dengan 2 mud dari syair ya, seperti itu. Kemudian ada pertanyaan lagi juga, haruskah walimah ini dengan kambing? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengadakan walimah dengan seekor kambing ketika menikah dengan Zainab bintu Jahsy radhiyallahu anha. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga mengadakan walimah dengan susu kering ya, semacam keju, minyak samin ya maksudnya di sini, dan kurma ketika menikah dengan Sofiyah bintu Huyai radhiyallahu anha. Maka dari hadis-hadis ini ya ditunjukkan bahwa tidak dipersyaratkan menyuguhkan daging dari hewan sembelihan ya. Namun bisa dalam bentuk makanan dan minuman ya, semua kembali kepada apa? Kemudahan dan kemampuan sahibul hajah ya. Jadi dalam walimah itu ummahat nggak perlu kita sampai ngutang gara-gara kita pengen apa ya namanya berekspektasi tinggi ya, tidak perlu. Karena di Islam itu dimudahkan sesuai kemampuan sahibul hajah. Ya, seperti itu. Kemudian, selanjutnya pertanyaannya, berapa batasan tamu undangan kita? Maka jawabannya tidak ada batasan jumlah tamu undangan. Sedikit boleh, banyak boleh. Jadi menyesuaikan hajah dan kemampuan. Maka yang perlu diperhatikan, yang paling penting adalah siapa yang hadir? Wali, mempelai pria, 2 saksi yang adil. Ini tamu wajib dalam undangan kita. Selain itu, terserah siapa saja boleh. Ya. Kemudian selanjutnya, istilah israf dan tabdzir, ya, serta pengertiannya. Jadi kita harus tahu nih, apa sih israf dan tabdzir? Dalam walimah, diharamkan israf. Israf artinya apa? Melampaui batas. Dan tabdzir. Tabdzirnya apa? Membuang sia-sia makanan walimah. Ya, ini sering terjadi di Indonesia ya. Harus disiapkan sesuai dengan kebutuhannya. Jangan berlebihan. Tapi jangan kurang juga ya. Karena kita menghormati tamu yang hadir.
Ya, secukupnya tamu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 31, "Wa kulu washrabu wa la tusrifu, innahu la yuhibbul musrifin." Dan makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Kemudian, apa sih yang termasuk dalam kategori israf? Yang disebut kategori israf itu yang pertama, misalnya sahibul hajah ini menyediakan makanan melebihi kadar yang diperlukan dan rakus dalam makan yang dapat memudaratkan tubuh. Ini termasuk israf. Misalnya kita datang ke akad nikah terus aji mumpung gitu ya. Israf. Akhirnya makan sampai muntah. Ya. Ini israf namanya. Ini tidak boleh dilakukan. Jadi sahibul hajat maupun tamu yang diundang juga sama. Nggak boleh israf. Nggak boleh berlebihan. Atau kadang misalnya ngambil makanan, ya, terus kemudian nggak dimakan. Banyak ya, kalau kita kondangan tuh biasanya melihat orang-orang itu mengambil makanan dengan sebanyak-banyaknya, namun habis itu cuma dicicipin, ditaruh, nggak dimakan, akhirnya dibuang. Maka ini termasuk israf, tidak boleh, karena dapat memudaratkan diri. Ya. Kemudian yang kedua, yang termasuk dalam kategori israf adalah apa? Berlebihan dalam hal kemewahan pada makanan, minuman, dan berpakaiannya. Ini tidak boleh. Ya. Tidak boleh berlebihan. Ya. Kemudian yang terakhir yang disebut kategori israf adalah apa? Melampaui batas halal dengan mengonsumsi yang haram walaupun sedikit. Jadi misalnya sedikit pakai minyak babi ya masakannya, atau misalnya sedikit ada soju atau sedikit ada wine di pernikahan tersebut. Maka ini tidak boleh dilakukan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin." Ya. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan. Dalam surah Al-Isra ayat 26-27. Ya, jadi Ibnu Mas'ud ya radhiyallahu anhu berkata, tabdzir itu artinya apa? Membelanjakan harta pada selain kebenaran. Ya, penafsiran ini juga diambil oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian Mujahid rahimahullah juga berkata, seandainya seseorang membelanjakan atau menginfakkan seluruh hartanya dalam kebenaran, maka dia bukan disebut seorang yang mubadzir. Tapi seandainya dia hanya menginfakkan satu mud saja pada selain kebenaran, maka itu adalah tabdzir. Sebentar umat. Kemudian Qatadah rahimahullah juga berkata, tabdzir adalah nafkah dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala pada selain kebenaran dan pada kerusakan. Ya, jadi termasuk dalam larangan ini adalah kita melakukan tabdzir pada dekorasi rumah mempelai. Nah, ini nggak boleh tabdzir, nggak boleh israf, ya, berlebihan dalam mendekor rumah mempelai atau mendekor tempat walimah, atau berlebihan dalam menyiapkan makanan atau suguhan, dan termasuk juga berlebihan dalam kemewahan yang disuguhkan, ya. Kemudian berlebihan dalam berpakaian yang disanding
yang digunakan oleh pengantin atau kerabat pengantin. Ini tidak boleh tabdzir ya, tidak boleh israf, ya secukupnya saja. Kemudian mafsadah dari israf, mafsadah ya, jadi keburukan. Dari israf dan tabdzir ini ya, ada sisi mudarat dan mafsadah ya. Jadi mafsadahnya dan mudaratnya ini adalah yang pertama biasanya dilakukan oleh siapa? Orang-orang yang sombong dan membanggakan harta bendanya. Jadi tindakan ini diharamkan dalam Islam. Terus kemudian yang kedua, pada umumnya bertujuan untuk apa? Berbangga diri dengan banyaknya harta dan kemewahan acara itu. Nah, sifat ini saling berbangga dicela dalam Islam, maka tidak diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, ini yang paling menyedihkan ya. Mafsadah atau keburukan dari israf dan tabdzir ini adalah menjadi beban bagi sohibul hajah. Karena tuntutan masyarakat ya. Pengen samalah, pengen ini, pengen itu. Akhirnya jadi beban, jadi hutang. Ya. Ini yang akhirnya jadi mafsadah, jadi kemudaratan buat sohibul hajah seperti itu. Ya, jadi itu yang yang tidak boleh dilakukan ya, israf dan tabdzir ketika melakukan prosesi akad dan prosesi walimah ya. Mungkin sampai situ aja materi hari ini. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan boleh raise hand ummahati fillah atau boleh ngetik di kolom chat. Tafadhali mashkur. Assalamualaikum Ustazah. Silahkan Ummahat jika ada yang ingin ditanyakan terkait materi atau di luar materi boleh. Kita diskusi. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berkaitan dengan akad itu Ustazah, kalau kami itu sering menyaksikan sebelum terjadi akad itu calon mempelai itu disyahadat. Apa itu ada aturan syar'inya ya Ustazah? Afwan, sebentar suaranya kurang terdengar. Itu sebelum terjadi akad itu kadang itu dari pihak KUA itu sering mensyahadat itu si calon mempelai. Apakah itu memang ada aturan syar'inya Ustazah? Bersyahadat sebelum akad. Iya, tidak ada aturannya sebenarnya. Ya, jadi sebenarnya sebelum akad itu tidak ada syahadat sebenarnya ya. Yang tadi ya yang saya sampaikan, ketika proses akad itu yang dilakukan adalah apa? Khutbatul hajah faqat. Itu aja yang boleh dilakukan ya, yang ada syariatnya ya. Kalau yang alam nggak ada dalil ya. Kenapa harus melakukan itu? Wallahu a'lam bishawab. Itu misalnya Ustazah di antara anak kita yang mau dinikahkan, terus kemudian dari pihak pemerintah atau KUA itu seolah mentalkin itu atau menyuruh bersyahadat itu sikap yang benar harusnya gimana Ustazah? Kan di depan umum ya gitu istilahnya di satu sisi kita tidak mau mempermalukan pihak pemerintah gitu. Tapi di satu sisi kan kita mendengar bahwa itu tidak ada dalilnya dalam Islam. Mungkin ada yang harus dilakukan karena itu yang dituntun, yang menuntun biasanya kan dari pemerintah ya. Biasanya dari pihak KUA biasanya ya. Ya. Nah, maka yang harus dilakukan adalah tetap mengingkari. Jadi kita nih udah maksudnya dipaksa seperti itu nih sama pemerintah ya. Jadi kita itu melakukan itu karena tunduk kepada pemerintah ini, tapi kita tetap dalam hati, dalam sikap kita mengingkari bahwa itu sebenarnya nggak ada. Seperti itu.
harus dilakukan. Ya, jadi bukan maksudnya kalau mau berantem juga nggak jadi nikah nanti. Jadi itu lebih ke kita berniat untuk menaati pemerintah, tapi kita tetap mengingkari nih dalam hati kita bahwa ini nggak ada di ajaran Islam tuh nggak ada sunnahnya begini gitu. Itu kebid'ahan seperti itu ya. Hal yang baru seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakillah khairan Ustazah. Terus yang kedua Ustazah, ini Lebek? iya. Seorang anak kan sudah tidak ada adiknya gitu. Terus kemudian dia punya adik tapi masih kecil itulah usia SMP tapi sudah balik. Terus yang lebih berhak untuk menikahkan itu ininya dari adik-adiknya atau adiknya. Dan untuk Maksudnya yang menjadi wali itu adiknya yang sudah balik seperti itu. kalau adiknya itu belum berani Ustazah karena masih SMP kelas 2. Bentar, suaranya sangat kecil ya, sebentar ya. Coba bisa diulang, gimana, Ini, ini kasusnya gini, adiknya si mempelai perempuan itu kan masih kelas 2 SMP. Nah, Kemudian dia sudah dibilangin nggak berani, nggak mau gitu. Nah, terus kalau misalkan dia nggak berani nih, nggak mau ya, misalnya ya, dia boleh mewalikan kepada orang lain, bukan walinya, maksudnya aminya misalnya ya, aminya terutama ya, karena saudara kandung dari aba ya. Ya biasanya itu ke ami. Jadi nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting ada mandat dari adeknya ini sebagai yang memang harus mewalikan, dia udah nyemasrahin nih ke aminya. Nggak masalah kayak gitu, Oh ya, jazakallah khairan Ustaz. Wa jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Bahaya nih Kak ngambilnya. Pakai lapang. Baik, selanjutnya ada Ummu Yura, tafadhali mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan Ustazah atas ilmunya. Semoga Allah berkahi terus Ustazah dan keluarga. Amin. Izin mengenai proses akad dan walimah itu banyak mungkin di antara akhwat tuh kadang bingung ketika ingin mengadakan walimah yang dipisah gitu antara tamu pria dan wanita, namun dari pihak keluarga tuh banyak yang belum terbiasa gitu dengan seperti itu. Itu kita harus seperti apa maksudnya ketika banyak yang belum mengerti. Kalau misalnya kita adalah pihak penyelenggara, ya, maka kita berhak untuk mengatur hal tersebut. Jadi misalkan anti mengatur bahwa maksudnya akhwat dan ikhwan dipisah gitu ya, tidak ada ikhtilat dan sebagainya. Anti tetap berhak melakukan seperti itu. Misalkan anti dari pihak mempelai wanitanya misalnya ya, biasanya kan kalau di Indonesia itu yang mengadakan walimatul urs itu kan dari pihak mempelai wanitanya. Misalkan nanti mengatur seperti itu, maka itu jais, bagus ya, masa ahsan, afdal. Jadi anti melakukan hal tersebut walaupun misalnya keluarga besar belum semuanya terbiasa ya. Jadi anti mengedukasi dengan pernikahan anak anti misalnya ya seperti itu. Tapi kalau misalkan itu pernikahan dari keluarga yang lain, bukan keluarga anti, keluarga inti anti gitu ya, dan anti di situ tidak bisa bersuara, dan anti di situ dalam kondisi dalam tanda kutip nggak punya kekuatan, maka jawabannya adalah ya bersabar pertama, kemudian yang kedua tetap menasehati, ya memberikan saran. Tapi kalau misalkan nggak didengarkan, ya sudah gitu maksudnya, karena anti sudah berlepas diri dalam kondisi seperti itu. Kemudian yang ketiga, tetap mengingkari dalam hati. Tetap mengingkari bahwa
hal tersebut tidak diperbolehkan. Seperti itu. Terus kemudian yang keempat, meminimalisir kita melakukan kemudorotan yang sama. Ya, jadi menjaga diri agar kita tidak ikut berikhtilat seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, terima kasih. Jazakillah khairan Ustazah. Wa jazakillah khair. Tafadhali Ummu Rizal. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Afan, anak pikir tidak kedengaran Ustazah. Naam. Afan Ustazah, ini ada pertanyaan dari teman gini. Teman itu suaminya teman itu meninggal Ustazah. Nah, dari pernikahan mereka itu tidak memiliki putra. Tidak memiliki putra ya. Tetapi teman saya yang Ahwat tadi itu sudah memiliki putra dari suami yang pertama. Seperti itu. Kemudian suaminya tadi meninggal dan suaminya tadi itu punya warisan dari orang tua, Ustazah, dari orang tuanya. Seperti itu. Kemudian si Ahwat tadi itu teman saya, anak Ahwat itu kan seperti ini. Jadi dia ada permasalahan keuangan dengan saudaranya. Mungkin kasarnya punya hutang dengan adiknya begitu loh Ustazah. Sebelum suaminya meninggal itu. Tetapi bukan untuk kepentingan keluarga mereka. Hanya suami itu mengatakan begini sebelum meninggal. Nanti kalau misalnya kita punya uang adik itu kita bayar agar barang yang digadekan itu bisa diambil kembali. Nah, seperti itu. Nah, pada saat kemudian suami meninggal itu kan tidak meninggalkan harta, Ustazah. Hanya meninggalkan hanya dia punya warisan dari orang tuanya yang sampai sekarang belum dibagi. Nah, sekarang ini warisan itu mau dijual oleh keluarga dari suami karena memang warisannya dengan saudara yang banyak itu, Ustazah. Pertanyaannya teman saya begini, apakah dia harus dari warisan tadi itu harus membayar tadi yang sudah dikatakan oleh suami, yaitu tadi nanti kalau kita punya uang kita bayar saja si adik agar tanah itu menjadi milikmu sepenuhnya, seperti itu. Nah, apakah harus membayar itu dulu, Ustazah, ataukah warisan nanti akan diserahkan pada saudara dari suami tadi? Nah, sebaiknya seperti apa itu, Ustazah? Ahsannya maksudnya. Mohon jawabannya. Anda coba memahami ya dulu ya. Ini berarti suami ini menyanggupi dia pengen bayar utang tersebut gitu ya, Ana? Jadi gini, kalau misalkan dia udah bilang seperti itu, berarti hutang itu menjadi hutangnya dia, karena dia udah menyanggupi bahwa dia mau bayar utang itu kan gitu ya. Mau dibayar agar qadarullah, terus kemudian dia meninggal. Maka yang harus dilakukan adalah apa? Ya dari haknya dia itu, dari warisan tersebut, haknya dia bayar utang dulu. Habis bayar utang, hak dia itu, kemudian memberikan hak istrinya, karena istrinya punya hak ya, karena cerai mati ya. Seperti itu. Ya. Baru kemudian bisa dibagikan kepada saudaranya, seperti itu. Yang harus dilakukan ya. Karena dia nggak punya anak kan. Jadi anak yang sebelumnya yang istri dari suami pertama itu tidak mendapat jatah karena bukan nasabnya kan, seperti itu. Jadi lebih ke karena suami ini sudah bilang mau bayarin utang, berarti dia sudah menanggung utang tersebut menjadi utangnya, maka ambil dari bagian dari suami tersebut untuk hutang, kemudian untuk istrinya, kemudian baru dibagikan kepada keluarga yang lain. Hadza wallahu a'lam. Ada lagi Ustazah yang belum Ana sampaikan. Ini suami itu dan teman saya tadi yang Ahwat itu kan sudah mendaftar haji Ustazah. Qadarullah seperti itu. Tapi belum berangkat karena memang waktunya masih lama kan, panjang Indonesia kayak gitu Ustazah. Nah, kemudian kan otomatis dari keluarganya juga ingin membatalkan beliau untuk haji itu Ustazah. Nah, apakah dari harta itu sebelum dibagi itu
dipakai untuk badal haji setelah dipakai bayar hutang tadi. Nah, kalau dipakai untuk badalkan haji, otomatis akan habis gitu loh, Ustazah. Karena memang harta itu tidak banyak katanya. Paling dapat cuman ya sekitar 100. Nah, seperti itu loh, Ustazah. Nah, sementara hutangnya kata dia itu 60. Kemudian untuk kalau misalnya badal haji sekarang kan dia sudah nanya itu badal haji itu sekitar 35, Ustazah. Nah, berarti kan habis itu, Ustazah. Nah, bagaimana yang seperti itu, Ustazah? Kan agak ribet ya, Agak Ustazah ya. rumit ini berarti ya. Jadi dia mau haji dulu, mau dibadalin haji dulu dan sebagainya. Gini aja, anak keep dulu ini pertanyaan ya. Anak takut salah jawab, jadi nanti anak cross check dulu. Insya Allah nanti anak kabarin Rizal ya jawabannya insya Allah. Berarti yang anak tangkap ini berarti gini ya, ini suami mau nanggungin utang istrinya gitu ya. Nah, Tapi dia ini pengen haji seperti itu ya. Terus kemudian dia ini punya warisan, terus kemudian warisan ini apakah bayar utang atau mau badal haji dulu gitu ya? atau Gitu gini, ya? yang dikatakan istrinya itu begini. Setelah sisa dari bayar hutang itu kan sekitar paling misalnya dapat 100 ya Ustazah ya. Misalnya ya, itu kan cuma sisa sekitar 40 ya Ustazah karena utangnya 60 kan. Nah, badal haji istrinya tadi sudah nanya ke Biro Perjalanan Haji, katanya badal haji itu sekitar 32 sampai 35. Nah, sisanya kan cuma 8 jutaan atau kayak gitu ya Ustaz ya. Nah, dari 8 itu apakah diberikan pada keluarga dari suami ataukah bagaimana Ustaz baiknya? Nah, mohon seperti itu. Ya pokoknya gini, itu 100 juta harga yang mau dijual barangnya. Apa? Kurang lebih dapatnya segitu katanya, kurang lebih katanya sih Ustaz. Oh gitu, berarti dari warisan itu ada haknya orang lain nggak? Maksudnya apa itu murni cuman haknya suaminya? Kan itu warisannya itu berupa 1 unit rumah gitu loh Ustazah. Nah, 1 unit rumah itu kalau dijual kurang lebih lakunya antara 500 sampai 550. Nah, suaminya itu, suami teman saya itu punya saudara laki-laki 1, punya saudara perempuan 3. Nah, begitu Ustazah. Jadi mereka berlima. Nah, kalau dihitungan kasarannya kalau misalnya dibagi rata karena mereka itu dari keluarga yang maksudnya suaminya itu tidak mengerti, mintanya dibagi rata. Nah, terus teman saya kayak karena nggak punya hak ya terserah saja kan begitu Ustazah. Kayak gitu. Kok jadi dibagi rata ya? Itu permintaan dari saudara dari suami Ustazah. Iya, cuman maksudnya di situ gimana ya? Nah, bingung juga ya. Jadi karena orang tua, harusnya memang dari awal penanganan warisannya dari sesuai syariat. Maka bisa diputuskan yang lain dengan sesuai syariat gitu loh. Nah, ini kan saran dari anaknya tadi ya Ustaz ya, dari anak teman saya itu begini. Agar pembagiannya itu nanti tidak menimbulkan hal-hal yang salah, maka serahkan saja pada biasanya kantor KUA itu melayani pembagian warisan, perhitungan pembayaran seperti itu, Ustazah. Nah, cuman dari atau boleh misalkan kalau nggak mau ke KUA ya, takut bayar misalnya ya, boleh misalnya nanya ke ustadz-ustadz yang sunnah ya, untuk dibagikan secara adil warisan tersebut. Mereka itu anti sunnah Ustazah. Katanya. Allahu a'lam ya kalau seperti itu ya. Seperti itu, gitu ya. Karena teman saya kan merasa orang luar ya nggak punya hak gitu loh untuk mencampuri kayak gitu loh Ustazah. Sebenarnya boleh juga sih dia ngasih saran atau nasihat, atau dia langsung nyodorin aja, nggak usah bilang itu ustadz sunnah. Misalnya ustadz siapa fulan siapa atau siapa, kasih langsung sama ahlul waris itu. Itu anak nggak tahu masalah ini itu. Buat ngebantu kalian ngebagi misalnya seperti itu ya. Karena memang apa ya namanya, kalau nggak disesuaikan pembagian haknya seperti itu tuh merugikan beberapa pihak kan seperti itu ya. Nah itu bahkan justru gini Ustazah, kan yang sudah meninggal itu suaminya temen, terus sama kakak perempuannya 1 juga sudah meninggal Ustazah. Jadi mereka tinggal bertiga kayak gitu. Ribet Ustazah, ribet soalnya. Iya makanya Ana juga mencoba mencerna, makanya nanti Ana jawabnya ya. Insya Allah, nanti Insya Allah Ana keep dulu
Yang Nggih. penting Ana paham dulu pertanyaannya ya. Nanti Maaf, Ana cari Ustaz. jawabannya. Nanti Ana sampaikan sama Anti insyaallah. Maaf, Insyaallah maaf, wallahu Ustaz. a'lam bishawab. Maaf, Ustaz. Jazakallahu khair, Ustaz. Barakallahu fiik. Wa jazakallahu khairan. Baik. Baik, ini ada masuk pertanyaan di kolom chat ya dari Dila Tania. Bismillah, Assalamualaikum. Ustazah, ahsanallahu ilaikum. Afwan izin bertanya, qadarullah barusan sinyal sedang tidak bagus saat menjelaskan hukum melempar bunga. Boleh diulang kembali Ustazah terkait hal ini, apakah boleh dilakukan atau tidak? Tidak boleh dilakukan ya. Tadi kita sudah bahas melempar bunga itu sebenarnya tasyabbuh ya. Jadi tidak boleh melakukan pelemparan bunga ketika proses akad nikah. Jadi tidak boleh melakukan prosesi pelemparan bunga seperti itu ya. Karena itu termasuk tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir. Wallahu a'lam bishawab. Taib, jika sudah tidak ada yang ingin bertanya, Ana tutup kajian hari ini. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Kita sudah selesai ya melaksanakan kajian. Semoga Allah berikan keberkahan bagi ummahati fillah yang sudah hadir. Jazakumullahu khairan. Dan semoga ilmu yang kita bahas hari ini bermanfaat. Insya Allah pekan depan kita akan membahas lanjutan dari walimatul urs. Ya, Insya Allah kita akan membahas hal tersebut lebih dalam lagi ya agar kita mengetahui sunnah-sunnah maupun haram maupun bid'ah yang biasa terjadi dalam walimatul urs. Insya Allah hada wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.